Saudara-saudara, saya kembali dengan film horor. Hari ini masih dalam seri horor yang indah, Keinginan Jahat. Tokoh utama Awei adalah seorang koki yang bangkrut yang berhutang 3 juta dalam pinjaman online. Dan pada tanggal 13 Juni 2024 ini, dia tiba-tiba datang berlibur ke sebuah pulau di Spanyol. Ternyata Awei mendapat undangan dari seorang teman yang tidak dihubungi selama setahun untuk menghindari utang, meredakan tekanan hidup yang sulit. Dia tidak punya pilihan selain menerima undangan tersebut. Setelah tiba di villa temannya Jack, Awei terpesona oleh dekorasi yang mewah ini. Dan Jack sangat ramah saat melihatnya. Ini membuat Awei merasa ada yang aneh. Malam itu mereka bersama. Awei dengan penasaran bertanya kepada Jack, "Kita sama-sama lulusan sekolah koki. Kenapa kamu sekarang bisa hidup begitu baik?" Namun jawaban Jack sangat aneh. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini. Namun Awei tidak tahu. 3 hari ke depan akan membuatnya tidak pernah melupakan seumur hidupnya. Keesokan harinya, Awei terbangun di villa karena telepon. Ternyata itu adalah pesan dari sang pemberi utang. Ponsel menunjukkan jika dalam 3 hari dia tidak bisa membayar utang, mereka akan mengirim seluruh keluarganya untuk mendapatkan nasi kotak. Awei langsung merasa sakit kepala yang luar biasa. Setelah turun, dia penasaran dan bertanya pada Jack, bagaimana dia bisa mencapai kebebasan finansial seperti sekarang ini? Jack dengan sambil lalu memberitahunya, sekarang hanya mengadakan makan malam untuk beberapa orang kaya. Jadi, imbalannya sangat besar. Perlahan-lahan, dia bisa kaya seperti itu. Dan setelah 2 hari akan ada 1 makan malam. Itu bisa membuat Awei merasakan pengalaman itu. Awei saat itu tidak berkata apa-apa. Tapi, ketika Jack keluar untuk bekerja, dia diam-diam membuka komputernya. Dia dengan kagum menemukan saldo Jack ternyata mencapai 000 juta. Dia tahu Jack kaya. Tapi Awei tidak menyangka Jack ternyata sangat kaya. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Siang itu Jack mengundang Awei untuk pergi makan. Melihat Awei menikmati steaknya, dia justru menunjukkan ekspresi jijik. Ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh sutradara. Pada saat itu, mereka bertemu dengan seorang gadis berambut pirang. Ketiga orang itu mengobrol dengan sangat ceria. Malamnya, Jack membawa gadis berambut pirang ke rumahnya untuk berpesta. Ketika Awei sedang menyiapkan makanan penutup untuk menggodanya, Jack kemudian membawa gadis berambut pirang ke lantai atas untuk berlatih yoga. Saat itu, Awei merasa sangat iri. Tapi hanya dalam waktu 5 detik saja. Setelah selesai berlatih yoga, Jack mengantar gadis berambut pirang pulang. Lalu dia kembali berbincang dengan Awei. Tapi kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan terhadap dunia dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Awei meskipun penuh kebingungan di dalam hati, tetapi hanya bisa diam-diam melihatnya berpura-pura. Layar berpindah. Kini tiba lagi pagi hari berikutnya. Awei sekali lagi terbangun di rumah Jack. Di villa besar seluas 0 meter persegi. Sedang bersiap untuk membangunkan Jack. Namun tiba-tiba, pemandangan di depannya hampir membuatnya terjatuh. Dia berpikir keras namun tidak bisa memikirkannya. Mengapa seorang jutawan akan bunuh diri? Saat dia bersiap untuk melapor ke polisi, sebuah pikiran jahat langsung muncul di pikirannya. Maka dia mulai dengan melekatkan plastik di bawah mayat. Kemudian meletakkan Jack yang sudah dingin. Dengan memanfaatkan malam yang sepi, dia membungkus Jack dan menyeretnya ke tepi sungai. Setelah mengikatkan beban, dia menjatuhkannya ke dasar sungai. Setelah semua itu dilakukan, dia memulai rencana berikutnya. Dia membuka komputer Jack, bersiap untuk memindahkan semua kekayaannya ke namanya sendiri. Namun dia tidak dapat memberikan pertanyaan reset kata sandi yang valid. Jadi Awei segera menghubungi bank. Namun layanan pelanggan menyatakan bahwa untuk transfer besar, harus datang secara langsung dengan membawa dokumen yang sah. Pergi ke kantor cabang terdekat untuk mengurusnya. Saat Awei sedang berpikir panjang, dia teringat sebuah cara baru. Bukankah bisa langsung membuat dokumen palsu? Kemudian dia mengambil foto dokumen. Dia mengunggah informasi pribadi palsu secara online. Setelah menghubungi perusahaan pembuatan dokumen, dia membayar. Sampai di perusahaan saat ini, dokumen palsu akan tiba dalam 3 hari. Tepat setelah semua diatur, pemberi utang malah mengirim pesan lagi. Dan juga melampirkan foto ibunya. Tampaknya pemberi utang kali ini serius. Awei sudah panik saat itu. Namun, merasa cemas tidak ada yang bisa dilakukan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Adalah segera mendapatkan simpanan Jack. Dan mentransfernya ke namanya sendiri. Lalu melarikan diri dengan selamat. Tak lama kemudian, Awei pulang ke rumah setelah makan di luar. Dia menemukan bahwa di luar villa ada mobil lain yang terparkir. Dia dengan bingung memasuki ruangan. Tapi mereka sepertinya tidak mengenal Jack. Dan mereka sudah menganggap Awei sebagai Jack. Awei memutuskan, kalau begitu, mari berpura-pura menjadi Jack. Siapa tahu mungkin akan mendapatkan keuntungan. Wanita bernama Cui Hua terlihat sangat gelisah. Segera, bagaimana persiapan bahan makanan untuk makan malam Awei? Awei berbohong mengatakan bahwa sebagian besar sudah siap. Hanya saja dia mengalami masalah keuangan baru-baru ini. Jika memungkinkan, apakah bisa minta uang muka beberapa imbalan? Cui Hua langsung setuju tanpa ragu. Dia langsung membayar 3 juta melalui ponselnya. Awei dengan semangat melunasi semua utangnya. Akhirnya ia menghela napas lega. Saat itu, Cui Hua mulai bertanya, bagaimana persiapan bahan daging utama untuk makan malam besok? Awei pun terus berbohong. Dia mengklaim bahwa sebenarnya dia sudah menunggu mereka datang untuk memilih bersama. Keduanya langsung tercengang dengan jawaban itu. Jack yang ada di depan mereka membuat mereka merasa sangat curiga. Tapi sekarang situasinya mendesak. Waktu untuk makan malam segera tiba. Mereka juga tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih dalam. Lalu, layar beralih. Cui Hua dan asistennya, Da Zhuang,
Mereka membawa Awei ke jalan untuk memilih bahan makanan. Lewat pengantar dari telur. Perkenalan. Awei menyadari. Ternyata bahan makanan yang mereka maksud adalah daging manusia. Saat itu, ia merasa seperti disambar petir. Dengan gemetar, ia tidak tahu harus menjawab apa. Ingin menolak, tetapi sudah menerima uang. Cui Hua tampaknya sudah melihat ketakutannya. Dia menyarankan agar ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Selain itu, besok asistennya, Da Zuang, akan membantunya menyiapkan bahan makanan. Tetapi jika Awei gagal dalam makan malam, mereka akan membunuh seluruh keluarganya. Menghadapi ancaman dari Cui Hua, Awei akhirnya terpaksa setuju. Setelah kembali, Awei akhirnya mengerti. Ternyata Jack dengan panik mengundang Awei untuk datang bermain. Tujuannya adalah menjadikan dirinya sebagai bahan makanan. Akhirnya, dia merasa dorongan hati dan tidak bisa melakukannya. Kemudian memilih untuk bunuh diri. Memikirkan hal ini, Awei merasakan dingin di punggungnya. Di tengah malam, dia ingin melarikan diri diam-diam. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Cui Hua secara tiba-tiba. Cui Hua melihat apa yang ada dalam pikirannya. Jadi, dia dengan baik hati mengingatkannya. Biaya total untuk pesta makan malam besok adalah 17 juta dolar. Dan perusahaan mengadakan 7 pesta makan malam setiap tahun. Untuk melayani orang-orang dari kalangan atas. Dan setiap tahun, 7 orang menjadi bahan utama. Orang-orang ini menghasilkan lebih dari 500 juta yuan kekayaan bagi perusahaan setiap tahun. Namun, jika satu pesta makan malam gagal, itu akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Semua orang akan mendapatkan kotak makan, tewas. Tertekan oleh situasi, Awei hanya bisa memilih untuk berkompromi. Layar berpindah. Da Zuang membawa Awei untuk memilih bahan makanan. Da Zuang menemukan sepasang ibu dan anak yang bersiap menjadikan gadis itu sebagai bahan makanan. Mengikuti mereka sepanjang jalan. Namun, itu mencurigakan wilayah terhadap ibu dan anak. Setelah beberapa saat, mereka mengikuti kedua orang tersebut di sebuah persimpangan T. Mereka segera turun dari mobil untuk mencari. Namun, mereka bertemu seorang pemuda yang baik hati di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuan. Namun, Da Zuang menatap Awei dengan makna yang dalam. Awei mengangguk dengan putus asa sebagai persetujuan. Jadi, Da Zuang berbohong dengan mengatakan bahwa mobil mereka rusak. Membutuhkan bantuan untuk memperbaikinya. Pemuda itu juga dengan cepat setuju. Saat dia memeriksa di bawah mobil. Ayo, lihat sini. Setelah selesai, kedua orang itu membahas rencana langkah selanjutnya. Tiba-tiba, di belakang mereka, ibu dan anak itu datang bersama polisi. Petugas polisi bertanya mengapa mereka mengikuti ibu dan anak ini. Namun, Da Zuang berbohong dengan mengatakan bahwa mereka adalah insinyur. Sedang mengukur lokasi ini. Sama sekali tidak mengikuti siapapun. Meskipun petugas polisi tidak percaya. Namun, tidak ada bukti langsung. Jadi, mereka terpaksa mundur. Sebelum pergi, mereka memberikan kartu identitas mereka. Tanpa mereka ketahui, hanya karena kartu nama ini. Hampir membuat semua rencana mereka gagal. Setelah berhasil lepas dari gangguan polisi, keduanya mengemudikan mobil membawa pemuda yang sekarat kembali ke villa. Karena malam ini adalah acara makan malam yang resmi. Mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Setelah tiba di villa, Awei mulai menyiapkan bahan makanan. Cui Hua bertanggung jawab untuk mendekorasi lokasi makan malam. Saat Awei sedang menyiapkan bahan makanan, Da Zuang datang untuk memberitahunya. Di dalam kamar ada paketnya. Sambil mandi, Awei mulai menangis terseduh-seduh. Berusaha membersihkan tubuhnya. Karena sudah bertahun-tahun menjadi koki. Tidak pernah membuat hidangan daging manusia. Meskipun sekarang imbalannya sangat besar. Namun di dalam hati tetap saja tidak bisa menerima. Akhirnya dia mendapatkan dokumen palsu yang sudah diurus. Memutuskan untuk segera melarikan diri. Sambil orang-orang sedang sibuk, Awei memetakan villa. Awei diam-diam menyelinap keluar dari villa. Mengemudikan mobil dengan panik untuk melarikan diri. Hasil,